to you. Saya ajak kita membuka 1 Samuel pasal 14. I invite us all to open 1 Samuel chapter 14. Kita tidak akan membaca seluruhnya. We will not be reading the entire chapter, Kita hanya akan membaca ayat 1 sampai 10 only verses 1 to 10, dan kemudian ayat yang ke-47 sampai 52. and then from 47 to 52. Jadi 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 10 dan ayat 47 sampai 52. So 1 Samuel chapter 14 verses 1 to 10 and also 47 to 52. Kita akan membaca bergantian hanya di dalam bahasa Indonesia. We will be reading in turn only in Indonesian, Saudara-saudara yang berbahasa Inggris boleh mengikuti di dalam Alkitab saudara masing-masing. and those with the English translation may follow along. Saya akan baca ayat pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai 10. I will read verse 1 and the congregation will read verse 2 and we will read in turn to 10. 1 Samuel 14 ayat yang pertama. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Saul was staying in the outskirts of Gibeah in the pomegranate cave at Migron. The people who were with him were about 600 men. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Within the passes by which Jonathan sought to go over to the Philistine garrison, there was a rocky crag on the one side and a rocky crag on the other. The name of the one was Bozez and the name of the other Seneh. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tengahan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Jonathan said to the young man who carried his armor, "Come, let us go over to the garrison of these uncircumcised. It may be that the Lord will work for us. For nothing can hinder the Lord from saving by many or by few." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat." Then Jonathan said, "Behold, we will cross over to the men, and we will show ourselves to them. Apabila kata mereka kepada kita begini, "Berhentilah sampai kami datang kepadamu," maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. But if they say, 'Come up to us,' then we will go up, for the Lord has given them into our hand, and this shall be the sign to us." Kita lompat ke bagian yang terakhir dari 1 Samuel 14 ini, We will jump to the final stages of 1 Samuel, yaitu ayat 47 sampai 52. that is verse 47 to 52. Dan ini menjadi kesimpulan daripada kehidupan daripada Saul. And this becomes the conclusion for the life of Saul. Ayat 47. Verse 47. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba dan orang Filistin, dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. And he did valiantly and struck the Amalekites and delivered Israel out of the hands of those who plundered them. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, dan Malkiswa. Nama kedua anaknya yang perempuan, yang pertama bernama Merab, yang termuda bernama Mikal. And the name of Saul's wife was Ahinoam, the daughter of Ahimaaz. And the name of the commander of his army was Abner, the son of Ner, Saul's uncle. Kis, ayah Saul, dan Ner, ayah Abner, adalah anak-anak Abiel. There was hard fighting against the Philistines all the days of Saul. And when Saul saw any strong man or any valiant man, he attached him to himself. Mari kita berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Let us come into prayer and ask for God's mercy. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu seperti ini. Our Father in heaven, we give thanks for times such as these. Di tengah segala kekacauan, kebingungan, dan ketakutan di dalam dunia ini, In this time of fear and anxiety and confusion in our world, Tuhan memberi kami kesempatan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. you have given us the chance to come sit and listen to your word. Kami berdoa biarlah firman Tuhan
yang adalah menyatakan dirimu sendiri boleh menguatkan akan jiwa kami yang lemah. We give thanks for your word that makes known you can strengthen our souls. Biarlah mata rohani kami boleh dibukakan untuk mengenal betapa besarnya dan agungnya dan berkuasanya Engkau ya Tuhan. May the eyes of our spirit be open so that we may know how great and how big you are, O Lord. Dan sekaligus biarlah kami boleh mengerti akan jiwa kami, hati kami di hadapan Tuhan. And that we may be able to understand our hearts and our souls before you. Tuhan berbelas kasihan bagi setiap kami. May you have mercy on each and every one of us. Baik bagi kami yang hadir di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang menyaksikan dan mengikuti ibadah melalui streaming. Those who are here today and those who come worship through the streaming. Tuhan yang pimpin setiap kami. May you lead each and every one of us. Sehingga kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh boleh memimpin, memberi kekuatan kepada kami. So that your word may guide us and give us strength. Mengajar kami, mendidik kami di dalam kebenaran. To teach us in this, your truth. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ we give thanks and we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, tentu kita hidup ini di dalam momen sejarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Brothers and sisters, we are currently in a time that has never happened before in the history of the world. Di dalam beberapa bahkan mungkin bulan lalu kita tidak pernah berpikir kita sampai pada hari ini. Even in the previous month, we may not have imagined that we could be here. Tidak pernah di dalam sejarah dunia ini di mana begitu banyak negara melakukan lockdown. There are so many countries, never before have they been entered into lockdown. Juga di dalam sejarah hampir tidak pernah ada momen seperti ini di mana begitu banyak gereja tidak ada kebaktian tetapi mengadakan kebaktian secara online. And there has never been a time before where most of the churches have online streaming and don't come in. Dan tidak pernah juga kita duduk secara berjauh-jauhan seperti ini dalam kebaktian. We never also sit with such great distance between us in the service. Ini semua terasa surreal, terasa aneh dan tidak nyata. It feels really odd and it's very surreal. Tetapi kita bersyukur di tengah keadaan yang serba tidak pasti ini. But we give thanks in this uncertain time. Kita memiliki Tuhan dan firman-Nya, satu-satunya fondasi kehidupan yang tidak mungkin berubah. We give thanks for God and His Word, the only foundation in our life that is unchanging. Meskipun segala sesuatu berubah, Dia adalah Allah yang tetap ada untuk selama-lamanya. Though everything is changing, He is the only one that does not change forever. Mazmur 46 yang tadi kita baca mengingatkan bahwa meskipun gunung runtuh ke dalam lautan dan goncang bumi ini, Dia adalah tetap Allah untuk selama-lamanya. Psalm 46 reminds us that though the mountains fall into sea and the earth shakes, He is still the Lord forever. Saudara sekalian, Alkitab bukan hanya mengajarkan bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, The Bible not only teaches us that He is sovereign over everything, terutama menjadi penghiburan bagi kita umatnya bahwa Dia menyertai umatnya dan tidak akan meninggalkan umatnya sampai selama-lamanya. but it becomes a comfort to us that He is with His people and will be with us forever. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita mendengar firman Tuhan yang kekal. Today I ask us to listen to God's Word that is eternal. Khususnya apa yang kita baca melalui 1 Samuel pasal yang ke-14. Specifically what we have just read in 1 Samuel chapter 14. Dan waktu saya merenungkan ini sesungguhnya ada 3 hal yang diajarkan bagian ini untuk kita boleh renungkan. And when I reflected on this, there are 3 things that are pointed out that we would like to reflect on today. Tapi waktu saya mempersiapkan ternyata saya rasa kita hanya punya waktu untuk 2 hal saja. But as I reflect on this, I realize that maybe we only have time for 2 points. Dan 2 poin ini adalah 2 poin yang sangat penting bagi kita untuk mengerti dan menghidupinya. And these are very important points for us to be able to live out in our lives. Hal yang pertama yang kita boleh belajar dari 1 Samuel 14 adalah keindahan dari iman Yonatan. The first thing that we can learn from 1 Samuel chapter 14 is the beauty of Jonathan's faith. Khususnya di dalam ayat yang ke-6 ketika Yonatan berkata kepada bujangnya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Specifically in verse 6 where it says, Jonathan said to the young man who carried his armor, "Come, let us go over to the garrison of these uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, for nothing can hinder the Lord from saving by many or by few."
Kalau saudara melihat konteksnya sedikit di dalam pasal yang ke-13, If you can see the context a little bit in chapter 13, maka sebenarnya sangat sedikit sekali keadaan yang mereka hadapi, Yonatan hadapi, yang memberikan rasa optimis. there are very few moments where they can have an optimistic feeling. Kalau saudara mengingat apa yang kita sudah khotbahkan dalam pasal yang ke-13, If you remember what we preached about in chapter 13, yaitu di situ kita melihat bahwa Israel sedang dikepung oleh Filistin yang begitu banyak tentaranya seperti pasir di tengah-tengah laut. we can see how the Israelites were surrounded by the Philistine army as if they were numbered as if the grains on sand. Dan karena itu tentara Israel gemetar dan mereka sembunyi-sembunyi ke goa-goa, ke gunung, ke bukit-bukit batu, dan mereka sembunyi di perigi-perigi. And Israel was so terrified that they went and hid in caves. Bukan hanya itu, Israel dikatakan dalam pasal 13 terakhir, mereka tidak mempunyai senjata sama sekali. It is also said in the end of chapter 13 that they did not have any weapons. Ini adalah keadaan-keadaan yang tidak ada bisa menimbulkan rasa optimis sama sekali. You could not call this an optimistic situation. Tetapi iman daripada Yonatan bukanlah sikap optimis. But the faith of Jonathan did not have any optimism to it. Iman sejati justru muncul seringkali ketika tidak ada alasan untuk optimis. Faith comes out when there is no reason to be optimistic. Bukan berarti tidak ada dasar daripada iman Yonatan, It does not mean that Jonathan's faith did not have a basis. tetapi iman sejati muncul bukan karena melihat situasi keadaan yang optimis. But Jonathan's faith did not come out by looking at the situation optimistically. Karena sesungguhnya ketika Yonatan melihat keadaan sekelilingnya, maka hanya satu akibat, yaitu kita pasti akan pesimis. Because when Jonathan looked at his surroundings, he definitely saw it as a pessimistic point of view. Tetapi iman sejati muncul bukan karena melihat situasi dan keadaan. But true faith does not come from looking at the Tetapi situation, iman sejati itu muncul karena memandang kepada Tuhan. but it is coming forth by looking at God. Khususnya ayat yang dikatakan di Yonatan di sini, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Because Jonathan says, the Lord may not struggle to save by few or by many. Apakah saudara sekalian di sini, saudara yang mendengar di online masih percaya bahwa tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong? Those of you who are listening, especially in the streaming, do you believe that nothing can hinder the Lord by saving by many or by few? Nothing can hinder the Lord from saving. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan kalau Dia ingin menolong kita. There is nothing that can hinder the Lord from saving us. Apakah kita masih percaya di tengah-tengah pandemik yang sedang kita hadapi seperti ini? And do you believe that in this time of pandemic, Di tengah-tengah saham yang terus menurun, in this time that continues to go downhill, ketika pekerjaan kita mungkin terancam, and maybe our work is being threatened, ketika orang-orang yang kena COVID-19 terus bertambah exponentially. and those who are diagnosed with COVID-19 are exponentially growing. Tadi pagi saya sempat membuka berita kembali, sampai hari ini ada 1073 orang Australia yang kena COVID-19. I opened the news this morning and I heard that there were 1,070 people who are who are affected by COVID-19. Apalagi kalau kita mendengar berita di Italia, satu hari 600 lebih orang mati setiap hari selama beberapa hari ini. And we hear in Italy how every day more than 600 people pass away. Saudara sekalian, kalau kita melihat itu semua, pasti tidak ada alasan apapun untuk menjadi optimis. And when we look at the situation, there is no reason for us to be optimistic. Tetapi masih ada alasan yang kuat untuk beriman kepada Tuhan. But we still have a strong reason to have faith in the Lord. Karena nothing can hinder the Lord from saving. Because we know that nothing can hinder the Lord from saving. Saudara sekalian, kalau Tuhan mau menyelesaikan virus ini dengan cepat, itu sangat-sangat mudah sekali. If God wanted to heal this disease, it would be very easy. Tapi kalau Tuhan mengizinkan ini terus akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan, But if God wills this to continue to happen in the coming months, biarlah kita sungguh-sungguh mengerti dan membuka hati kita, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita mau mengerti apa yang Tuhan sedang ingin ajarkan kepada kita. may we open our hearts and draw near to God so that we understand what He is trying to teach us. Di dalam saat-saat isolasi adalah hal yang paling penting yang kita boleh kerjakan adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. In this time of isolation, the most important thing we can do is to draw nearer to God. Dan saya percaya ada banyak pelajaran penting yang Tuhan sedang ingin katakan kepada kita umat Tuhan dan juga kepada dunia ini. And there are many teachings He would like to show us and also to the world.
Saya juga mendorong saudara-saudara sekalian untuk mendengar nanti khotbah Pendeta Stephen Tong yang juga akan disiarkan secara streaming. And I also invite you to, or encourage to listen to Stephen Tong's sermon that is going to be streamed. Saya percaya waktu yang sangat penting dan bagi saya sendiri nanti pulang saya juga akan mendengar khotbah dari Pak Tong yang disiarkan secara streaming. I myself, when I go home, will also be listening to this very important message. Saya percaya apa yang dikatakan oleh pendiri daripada Gerakan Reform Injili, pemimpin tertinggi daripada GRI, dan seorang hamba Tuhan yang sudah pakai berpuluh-puluh tahun sangat berharga untuk kita dengar. I know that the message given by the founder of our movement, who has been serving God for many years, is very important. Tapi saya memikirkan sedikit saja di sini, paling sedikit ada beberapa hal yang kita boleh mengerti apa yang Tuhan sedang ajarkan, dan kalau Dia mengizinkan ini terjadi, apa yang Tuhan sedang ingin katakan kepada kita. But there are a few things that I have reflected on and how God wants us to learn. Pertama adalah Dia mau mengingatkan kita tentang hal-hal yang paling berharga di dalam hidup ini. He wants to remind us about the important things in our life. The most important things in our lives. Ya, di tengah-tengah ancaman kematian, barulah kita menyadari what really matters. In this time of threatenings and death, we realize what really matters. Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang bukan saja akan menyertai kita di dalam lembah bayang-bayang maut, He will not only be with us as we walk through the valley of the shadow of death, tetapi juga Tuhan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. but He will be with us forevermore. Saudara sekalian, apakah ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga dalam hidup kita? Is this something that you greatly value in your life? Saya percaya ini sesuatu yang kita pegang sedalam hati kita, bahwa tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. I believe we must hold this strongly, that nothing can separate us from the love of God in Christ. Di dalam keadaan seperti ini, orang-orang berseru minta belas kasihan Tuhan. In this time, many people cry out and ask for mercy. Ada begitu banyak hal yang manusia tidak bisa lakukan dalam keadaan seperti ini. There are many things we cannot do in such a situation. Dan kita membawa manusia dan harap kita anak-anak Tuhan semakin bersandar dan bergantung dan beriman kepada Tuhan. But may we as God's children continue to rely and have faith in Him. Dan bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. And we give thanks for He who knew no sin was made sin for our sake, Supaya di dalam Dia kita boleh dibenarkan oleh Allah. so that in Him we might become the righteousness of Saudara God. sekalian, betapa kita memerlukan firman Tuhan di tengah-tengah kesulitan pergumulan kita seperti sekarang ini. How much do we need God's word in this difficult time? Inilah hal yang pasti hal yang pertama yang boleh kita pelajari. It is the first thing that we can learn today. Tetapi yang kedua juga kita boleh diingatkan betapa kasih dan persekutuan di dalam keluarga itu menjadi sangat penting. But we can also learn how love and fellowship in God's family is very important. Bukan hanya keluarga kita masing-masing, Not our blood relatives, tetapi juga keluarga Allah kita di dalam satu keluarga memiliki satu Bapa di surga. but the family of God, how we have one Father. Ini adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga di dalam hidup kita. It is very important and valuable in our lives. Saudara sekalian, kita rasa tidak bisa jabat tangan, tidak bisa berpelukan, itu menjadi sebenarnya susah sekali bagi banyak orang. I find it very difficult that we cannot shake hands or give each other hugs. Harap kita mulai dengan tidak bolehnya kita melakukan ini selama beberapa bulan ke depan. And as we do this for the coming months, Kita akan merasa sangat rindu untuk bertemu dengan teman-teman, sangat rindu untuk menjabat saudara kita dengan erat. we feel a longing to meet our friends and to shake hands firmly Sangat rindu untuk berpelukan satu dengan yang lain. and to give hugs to one another. Saudara sekalian, itulah hal-hal yang berharga di dalam hidup kita. It is something very valuable in our lives. Supaya kita makin menghargai akan persekutuan di rumah, keluarga satu dengan yang lain, dan juga keluarga besar daripada umat Allah. May we value the fellowship that we have in our family and the family of God. Tentu kita juga tahu bahwa kalau kita harus self-isolation, ini juga hal yang juga penting untuk kita lakukan. And we know if we must have self-isolation, it is very important as well. Masa-masa solitude adalah salah satu spiritual exercise yang kita boleh kerjakan yang sangat-sangat penting. A time of solitude is a spiritual exercise that we can do. Bagaimana kalau kita melihat hidup daripada Kristus sendiri di tengah segala kesibukannya, di tengah segala menyembuhkan banyak orang, memberitakan firman Tuhan, Dia tidak pernah lupa akan waktu-waktu solitude bersama dengan Bapa di surga. And we can see in the life of Christ, amidst healing many people and preaching God's word, He still carved out time to have
bit of solitude. Di tengah segala kesibukannya dia seringkali pergi meninggalkan seluruh pelayanannya itu dan datang menyendiri bersama dengan Bapa di surga. In his busyness, there are times when he left his ministry to come have time with the Father. Di dalam kitab Injil berkali-kali dikatakan pagi-pagi benar Yesus bangun dan menyendiri bersama Bapanya di surga. Many times it is repeated in the gospel how during the dawn of the day, Christ would come and be with his Father. Dan itu adalah kekuatan dia, salah satu kekuatan Yesus Kristus untuk boleh melayani di tengah-tengah dunia ini. And that is his strength in serving the world. Saudara sekalian, Pendeta Stephen Tong mengatakan ketika kita sudah melewati akan krisis ini dan kita akan melewati krisis ini. And Stephen Tong has said, when we pass through this crisis, and we will pass through this crisis, biarlah kita menjadi orang yang lebih mengasihi Tuhan. may we learn to love God even more. Biarlah kita boleh menjadi orang yang lebih rajin melayani Tuhan. And may we diligently serve him even more. Biarlah kita menyadari waktu itu sangat-sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kita. And that the time given to us is extremely valuable. Tapi kita boleh mengasihi Tuhan, boleh melayani Tuhan dengan lebih giat kalau masa-masa solitude ini kita pakai sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. And we will be able to serve even more diligently if we use this time of solitude to know God more. Kalau kita tidak melakukan itu, maka sesungguhnya kita tidak akan menjadi apa-apa setelah selesai daripada pandemik ini. If we do not do this, then we will be nothing when the end of pandemic comes. Saudara sekalian, yang ketiga yang boleh kita mengingat akan pelajaran yang kita boleh belajar di sini, And the third thing that we can learn from this, yaitu betapa manusia itu begitu lemah dan terbatas. how mankind is weak and is limited. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24 mengatakan, Jeremiah 9 verse 23 to 24 says, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Let not the wise man boast in his wisdom. Let not the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches. Bukankah ini tiga hal yang seringkali manusia menjadi bangga karena dia pintar, karena dia kuat, punya kuasa, atau karena dia kaya, punya keuangan yang besar? Are these three things not things that man is arrogant over, that they are wise, that they are mighty, or that they have many riches? Karena aku pintar, maka aku bisa bersandar kepada kepintaranku. Because I am wise, I can rest upon my wisdom. Karena aku kuat, karena aku punya kuasa, maka tidak ada siapapun yang bisa melawan saya. Because I am mighty, there is no one that can go against Karena me. aku punya uang, maka aku bisa melakukan apa saja yang aku ingin lakukan. Because I am rich, I am able to do whatever I please. Dengan datangnya COVID-19 ini, kita tahu semuanya itu menjadi runtuh. And with the arrival of COVID-19, we know that none of this is true. Ini akan menjangkau bukan hanya orang-orang yang bodoh dan sederhana, tetapi juga orang yang paling pintar pun akan kena ke COVID-19 ini. This will not only stop at the foolish or the poor, but also the rich and the wise. Bukan hanya orang-orang yang tidak punya kekuatan, yang lemah, tetapi juga orang-orang yang paling powerful di dalam dunia ini juga akan kena COVID-19. Not only will it affect the weak, but the most powerful people will also be affected by this. Bukan hanya orang-orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, tetapi juga orang-orang paling kaya di dalam dunia ini juga terancam oleh virus ini. Not only the poor in this world, but the richest people will still be affected by this. Biarlah orang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Let not the wise man boast in his wisdom. Biarlah orang kuat jangan bermegah karena kekuatannya. Let not the mighty man boast in his might. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. And let not the rich man boast in his Tetapi riches. siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. But let him who boasts boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. Inilah iman daripada Yonatan. This is the kind of faith had in Jonathan. Yonatan di dalam segala kesulitan, pergumulan yang dia hadapi, dia percaya, beriman, berbangga, bersandar hanya kepada Tuhan. Dia mengatakan sebab bagi Tuhan sangat mudah untuk menyelamatkan kita. He who is such a pessimistic situation had faith and boasted in the Lord and said, maybe the Lord will save. Dan yang menarik selanjutnya adalah kalimat daripada Yonatan, bahwa kalimat sebelumnya yang dikatakan mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang.
And what is interesting is when Jonathan says, it may be that the Lord will work for us, for nothing can hinder the Lord from saving. Saudara sekalian, kalimat daripada Yonatan ini sangat menarik. It is a very interesting thing that Jonathan has just said. Dia sungguh-sungguh beriman, percaya bahwa bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. He believes that in the Lord nothing can hinder him from saving. Tetapi kemudian dia mengatakan kalimat selanjutnya. But he also says right after, Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. it may be that the Lord will work for us. Dia tidak berkata Tuhan pasti bertindak bagi kita. He did not say that the Lord will work for us. Dia tidak mengatakan pasti Tuhan akan menolong kita karena kepintaran saya, karena keberanian ke aku. He didn't say that the Lord will save us due to my bravery or my strength. Sudah sekali menarik sekali Yonatan berkata mungkin Tuhan akan menolong kita. It is interesting that it says it may be that the Lord will work for Sebab bagi us. Tuhan tidak sukar untuk menolong. For nothing can hinder the Lord from saving. Saudara sekalian, dia tidak menyandarkan imannya kepada keberanian dan kepintarannya. He did not rest his faith in his bravery or his wisdom. Tetapi keberanian dan perjuangannya itu didasarkan pada imannya kepada Tuhan. But his bravery is instead rooted in his own faith. Mungkin Tuhan akan bertindak bagi kita sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. It may be that the Lord will work for us, for nothing can hinder him. Iman dia kepada Tuhan adalah iman yang berakar pada kebenaran tentang Tuhan. It is a faith that is rooted in God's truth. Dan ketika mereka berhasil, kita membaca selanjutnya, Yonatan berkata karena Tuhan telah menyerahkan Filistin ke dalam tangan kita. And later when they are victorious, he recognizes that it is the Lord that surrendered the Philistines into their hands. Dan di sini kita perlu menekankan kata yang penting adalah yang menggambarkan keindahan iman Yonatan adalah kata mungkin. Jonathan's faith that is beautiful is rooted in the word may be. Bukankah ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang tidak biasa untuk kita pikir? Isn't this something unnatural for us to think about? Bukankah banyak orang berpikir bahwa iman itu harus yakin pasti? Isn't faith being certain about things Tidak ada keraguan sedikit pun. and that there is no doubt? Saudara sekalian, kalau berkata mungkin itu berarti tidak sungguh-sungguh beriman. If you say maybe it's not about faith. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat di dalam bagian ini dan mengerti seluruh prinsip firman Tuhan, perkataan Yonatan ini menunjukkan iman yang sangat indah di hadapan Tuhan. But if we understand all of God's word, we know that the word the word maybe points to a faith. Saudara sekalian, iman itu bukan sesuatu kepastian dengan keyakinan dengan bahwa Tuhan pasti melakukan ini sesuai dengan keinginan kita. It's not about whether God will do it according to our desires. Karena iman yang yakin pasti dan pasti seperti tahu apa yang Tuhan akan lakukan pada saat ini itu mungkin akan jatuh ke dalam kesombongan. Because faith that is certain that God will do something may fall into arrogance. Seseorang satu kali ditanya ketika dia bertemu malaikat di surga. There was once a person who was asked a question when he went up to heaven and Ini met an angel. satu cerita saja ya, saudara sekalian. This is just a story. Dan dia ketika bertemu malaikat di surga, artinya dia sudah meninggal dan malaikat bertanya satu pertanyaan kepada dia. And he met the angel in heaven after he had died, and the angel asked him, Apa yang telah engkau lakukan untuk menunjukkan keberanian imanmu? "What have you done to show the bravery of your faith?" Maka dia langsung mengatakan satu kalimat. And he said something. Oh, saya pernah satu kali berjalan menuju pulang. There was one time when I was on the way home from work. Dan saya melewati satu jalan yang gelap. And it was a dark road. Dan kemudian ternyata di situ ada 5-6 bikie gang. And it turns out that there were 5 or 6 biker gangs hanging around. Mereka sedang bicara, ngobrol-ngobrol di situ dengan motor Harley Davidson, 5-6 motor ada di situ. And they were sitting and talking around with their Harley Davidsons. Dengan badan yang besar, dengan tato-tato, dengan anting di sini, anting di hidung. And they were quite large men with tattoos and nose rings. Saya diam sebentar. And I was a bit quiet for a while. Tapi saya agak sedikit takut. And I admit I was a bit afraid. Tetapi saya teringat bahwa saya adalah anak Tuhan. But I remember that I am the Lord's child. Bahwa Tuhan pasti menyertai saya. And that God will be with me. Maka saya terus berjalan melewati mereka. And so I continued on going past them. Dan ketika saya makin mendekat dengan mereka, But as I got nearer to them, mereka mulai lihat kepada saya. they started looking at me. Dan mereka mulai
kerjain saya. And they started to mock me. Dan mereka mulai tertawakan saya. And they started laughing at me. Dan mereka mulai dorong-dorong saya. They started shoving me around. Dan saya menyatakan keberanian saya. And I made known my faith to them. Maka saya dorong balik. And I pushed them back. Maka saya tendang motornya. And I kicked over their Saya houses. cabut anting hidungnya. I ripped out their nose rings. Wah, malaikat itu kaget. And the angel was quite shocked. Kamu berani sekali, anakku. You are such a daring person, my child. Dan kemudian malaikat itu bertanya, Then the angel asked him, kapan hal itu terjadinya? when did this happen? Dia bilang, kira-kira 10 menit yang lalu. Roughly 10 minutes ago. Saudara sekalian, sebab itulah dia mati, saudara. And because of that, he died. Saudara sekalian, kita harus bisa membedakan antara iman dengan kesombongan atau kenekatan. Brothers and sisters, we have to understand the difference between faith and recklessness or arrogance. Iman itu bukan mendorong kita melakukan sesuatu kenekatan yang sebenarnya menyatakan kesombongan kita. Faith does not push us to do anything reckless that makes known our arrogance. Kata mungkin dari Yonatan itu justru menunjukkan iman dengan keseimbangan yang indah. But the words maybe show a beautiful balance. Ketika kita datang berbakti di sini, kita tidak sedang menunjukkan kenekatan dan kesombongan kita. When we come and have fellowship together, we are not showing our recklessness. Kita saya percaya lebih sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yonatan di sini. I believe it is more in line with what Jonathan has said here. Kata mungkin dari Yonatan adalah menunjukkan keseimbangan iman yang indah. The words maybe point to a beautiful balance in his Di faith. satu sisi dia percaya penuh pada Tuhan yang Maha Kuasa. He believed in the Almighty God, Tetapi sekaligus menyadari bahwa kita tidak mengetahui seluruh detail dari rencana Allah. but we also understand that we do not know all of the details of God's Kita plan. percaya penuh akan perkataan Tuhan dan firman-Nya yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. We believe in the words that God has spoken to us, Kita percaya penuh kepada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. and we believe that He is sovereign over all things. Tetapi sekaligus kita menyadari bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang melampaui pikiran kita. But we also know that God can work in ways that are beyond our comprehension. Menyadari kebodohan kita, keterbatasan kita, bahwa kita tidak mengetahui setiap detail akan apa yang terjadi di dalam hidup And kita. in our foolishness, we do not know all the details that will be worked out. Kita percaya penuh kepada Tuhan. We believe wholly in God, Dan sekaligus menyadari bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita adalah itu di dalam anugerah dan pertolongan dan kebaikan Tuhan bagi kita. and we know whatever God wills to happen in our lives is part of His grace. Waktu saudara melihat di sini, ini adalah satu hal yang sangat-sangat relevan bagi kita pada saat ini. When you notice this, it is something relevant in our lives. Di dalam zaman ini, di dalam saat seperti ini, ada banyak orang yang ketakutan dan di dalam ketakutannya mulai kehilangan iman kepada Tuhan. There are many people in this time who are afraid, and due to their fear, they lose faith in God. Karena itulah saya tadi bertanya kepada kita semua, apakah di dalam keadaan ini kita masih sungguh-sungguh percaya bahwa bagi Tuhan adalah sangat mudah untuk melakukan apa yang Dia ingin lakukan. That is why I asked you in the beginning, do you still believe that for the Lord nothing is impossible? Kalau Dia mau menolong, dengan mudah sekali Dia menolong kita. If He wants to help, it is very easy for Him to. Kalau Dia mau menghapuskan virus ini, sangat mudah sekali Dia menghapuskan semuanya ini dengan segera. If He wishes to cure the virus immediately, it would be very easy for Him to do it. Apakah betul-betul kita percaya hal itu kepada Tuhan? Do you truly believe in the Lord? Apakah kita percaya Tuhan akan memelihara kita di dalam segala hal yang mungkin terjadi dalam hidup kita? Do you believe that He will care for us and be with us in everything that happens in our lives? Saudara sekalian, tetapi kita juga jangan jatuh kepada ekstrim yang lain. But do not fall into the other extreme. Kita menjadi orang yang nekat dan tidak bertanggung jawab. Do not become reckless or irresponsible, Dengan menyadari bahwa Tuhan pasti akan memelihara umatnya. realizing that God will care for His people. Betul, Tuhan pasti memelihara umatnya. Yes, He will do so. Tetapi Dia memelihara umatnya kadang-kadang dengan membiarkan umatnya itu mati. But by guiding His people, He sometimes leaves them to die. Kalau kita mati di dalam melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, If we die in doing what is right, maka Tuhan akan memimpin kita, memelihara kita, bahkan melewati kematian, bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan kita daripada kasih Allah di dalam Kristus. He will guide us, and not even death can separate us from the love of God in Tapi Christ. bukan berarti kita menjadi orang yang nekat dan tahu dan percaya bahwa Tuhan pasti menjaga kita dari COVID-19. But we do not become reckless and go
about thinking that God will save us from COVID-19. Alkitab mengajarkan dan firman dan sejarah mengajarkan bahwa banyak umat Tuhan juga mengalami kesakitan, penderitaan dan bahkan kematian. The Bible and history tells us that many of God's children went through suffering and even death. Karena itu kita seperti Martin Luther juga mengajarkan kepada kita harus bertanggung jawab untuk kita tidak menjadi resiko bahkan khususnya bagi orang-orang lain sehingga mereka mengalami kematian. And Martin Luther also teaches us for us not to be a risk to those as well, to others as well. Biarlah kita boleh dengan sungguh-sungguh dengan seperti Yonatan menyadari iman yang indah di hadapan Tuhan. Just like Jonathan and his faith that is beautiful. Dia menyadari Tuhan, percaya Tuhan, bagi Tuhan itu sesuatu itu tidak ada yang mustahil. He believed that for God nothing is impossible. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita. It would not be difficult for him to deliver. Tetapi apakah Tuhan akan menolong kita saat ini, waktu ini? But he will help us in this time. Apakah dia akan membiarkan Filistin itu takluk kepada dia saat ini? Will he allow the Philistines to be surrendered to Jonathan? Dia mengaku dia tidak tahu. And he admits that he does not know. Karena itu dia mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan. And that is why he wants to obey what God has spoken. Meskipun dia tidak tahu apakah saat ini Filistin akan diserahkan ke dalam tangannya. He does not know if the Philistines will be surrendered into his hands. Ini mirip sekali iman daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. This is quite similar to the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. Saudara mengingat cerita itu, Sadrak, Mesak dan Abednego dihadapkan Nebukadnezar, disuruh engkau sekarang menyembah kepada patung yang aku sudah dirikan ini. Do you remember the story of Shadrach, Meshach, and Abednego, how they were put before the statue of King Nebuchadnezzar? Kalau engkau menyembah satu kali saja kepada patung ini, maka engkau boleh pulang dengan bebas dan merdeka. If you bow down to this statue just once, I will allow you to return home. Maka Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan kalimat yang mirip sekali dengan apa yang prinsipnya dengan apa yang dikatakan Yonatan di sini. And these three said something that principally is similar to what Jonathan says. Dia mengatakan, Tuanku Raja Nebukadnezar, My Lord King Nebuchadnezzar, kami tahu bahwa Tuhan kami berkuasa untuk melepaskan kami. we know that the Lord is sovereign over all things and can free us. Kami tahu kalau dia mau melepaskan kami, dia pasti akan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. And we know that if He is willing, He will free us from your hands. Tetapi kalau dia tidak melepaskan kami saat ini, But if He does not free us this very moment, ketahuilah Tuanku Raja, you please know, O Lord, bahwa kami sekali-kali tidak akan menyembah kepada patung Tuanku Raja. that we will never bow down to your statue. Ini mirip sekali. It is a very similar Ini saying. iman yang bersandar kepada Tuhan yang berdaulat dan akan memelihara umatnya. It is a faith that understands that God will care for His people. Tetapi mereka mengakui bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak selalu sesuai dengan pikiran kita. But they admit that God's caring for them is not always according to what we think. Cara Tuhan memelihara umatnya seringkali melalui jalan yang tidak ada di dalam pikiran kita. Usually it is through means that we do not understand. Dan itulah yang terjadi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. And that is what happened to Shadrach, Meshach, and Abednego. Mereka dilempar ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. And they were thrown into the oven that was burned 7 times hotter than usual. Waktu mereka dilempar ke dapur api itu, And when they were thrown into the oven, pasti di dalam pikiran mereka berarti siap mati. they were ready to die. Mereka tidak tahu kapan Tuhan akan menolong mereka. They did not know when God would intervene. Tapi saya percaya itu imannya sejati, bahkan sadar kalau sampai mati pun di dapur api itu, maka Tuhan akan memimpin dia bertemu dengan muka dengan Allah dengan sukacita dan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. But their faith in Him helped them to understand that even if they died in the fireplace, they would still meet face to face with God. Mereka tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan saat itu. They did not know what God would do at that moment. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka beriman, bersandar kepada Tuhan, melakukan tanggung jawabnya sebisanya, semampu kita, dan membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan kedaulatannya. But they had faith and they still did their task to their ability, and they had faith that God will do the rest. Ada orang-orang, kita mendengar pendeta-pendeta yang mengatakan orang-orang Kristen gereja kita, jemaat kita pasti tidak akan kena COVID-19. There are some pastors who say that our church will never be hit with COVID-19. Itu adalah kesombongan dan kebodohan yang besar. That is a great foolishness and arrogance. Dengan kata lain, mereka mau mengatakan bahwa orang yang kena COVID-19 itu tidak beriman kepada Tuhan. And some people say that those who are hit with COVID-19 don't even have faith in the Lord. Tidak mungkin saja di antara kita bisa kena COVID-19. There is none of us here who would be hit with such a disease. Tapi biarlah kita tahu, bahkan melalui COVID-19, bahkan kalau itu mencapai kematian sekalipun, tidak ada yang bisa melepaskan kita dari kasih Allah di dalam Kristus
But we know, even if COVID-19 hits us and we are led to death, that it cannot separate us from the love of God in Christ. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. May we be people who truly have faith in Him, Tetapi sekaligus menyadari bahwa Tuhan yang memelihara kita tidak harus sesuai dengan apa yang kita pikir. Dia harus memelihara kita dengan cara demikian. but we realize how God cares for us may not necessarily be conformed to our will. Dia adalah Allah yang berdaulat, sekaligus Dia adalah Tuhan yang bisa melakukan apa saja yang melampaui dari pikiran kita. He is the sovereign God that can do anything that even is beyond our comprehension. Karena itu ini adalah kalimat yang indah daripada Yonatan yang berkata, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. And that is why it is very beautiful when Jonathan says, "It may be that the Lord will work for us, for nothing can hinder the Lord from saving by many or few." Dia juga melihat kalimat terakhir adalah dia bisa menyelamatkan dengan banyak orang ataupun sedikit orang. And the final words in that sentence are by many or by few. Bahwa dia mengerja, dia akan menyelamatkan umatnya dan dia bisa melakukan dengan banyak orang ataupun sedikit orang. And he realized that God would save them whether by many people or by few. Ini adalah cara Tuhan juga bekerja, memakai akan umatnya untuk melakukan kehendaknya. It is God's way of using His people according to His will. Saudara sekalian, hal yang kedua terakhir yang kita boleh renungkan dari 1 Samuel 14 ini, And the second last thing that we can reflect upon in 1 Samuel 14, yaitu kita lompat ke dalam ayat 47 sampai 52. we will jump to 47 and 52. Dan kita skip ayat 24 sampai 46 bagian yang panjang itu. We will be skipping from all these other verses beforehand. Dan hari Senin atau hari Selasa saya mungkin akan mengirimkan message yang kedua ini dari ayat 24 sampai 46. Maybe on Monday or Tuesday, I will send out the rest of the message from verses 24 to 46. Tetapi saya mau katakan di dalam bagian kedua ini adalah intinya adalah menggambarkan akan keberhasilan Yonatan dan sekaligus kebodohan daripada Saul ayahnya. But essentially, 24 to 46 is talking about the victory of Jonathan and the foolishness of Saul. Dan hal yang menarik karena itu ayat yang ke 47 sampai 52 yang memberikan kesimpulan tentang hidup Saul. And what is interesting is in verses 47 to 52, speaking of the conclusion or summary of Saul's life. Sesuatu yang sangat menarik sekaligus sebenarnya bisa sangat membingungkan. It is very interesting, but it can also be very odd. Kalau sudah membaca ayat yang ke-47, 48 sekali lagi, If we read verse 47 and 48 again, mari kita baca bersama-sama. let's read together. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Ammon, Edom, raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Bagian ini, kalimat terakhir yang merupakan summary hidup Saul, sebenarnya muncul seperti mengkagetkan kita. This summary that appears at the end of Saul's life is very shocking. Dan saudara, kalau seperti tadi sudah saya katakan dan sebelumnya kita sudah membaca bahwa sebenarnya yang berhasil di dalam kehidupan pemerintahan Saul adalah Yonatan. And we can see earlier, as we have said, that the success in Saul's life was Jonathan. Dan sebenarnya Alkitab menggambarkan banyak kebodohan dan kesalahan daripada Raja Saul. And there is a lot of foolishness in Saul. Tetapi ketika kita membaca akhir kesimpulan summary daripada hidup Saul, But if we read this summary of Saul, kita membaca satu hal yang sangat positif tentang Saul. we can read something very positive about Saul. Di mana-mana dia pergi, dia malah melakukan keberhasilan, dia mengalahkan musuh-musuhnya. Wherever he went, he was victorious and defeated his enemies. Saudara sekalian, ini menjadi sesuatu yang membingungkan bagi kita. And this is something that is bewildering to us. Kenapa hal ini dilakukan oleh penulis Samuel? Why was this written down by the writer of Samuel? Yang mana yang harus kita pegang? What do we have to hold on to? Yang mana yang harus kita percaya? What must we believe? Apakah Saul itu orang yang gagal dan yang bodoh? Was he a failure and he was a foolish man? Atau harus kita melihat Saul sebagai orang yang berhasil di dalam hidupnya? Or can we see him in a victorious point of view? Yang mana yang harus kita pegang dan kita percaya? Which must we hold on to and believe? Jika kita menginginkan kebenaran, And if we must understand the truth, maka kita harus
memegang dan percaya keduanya. We need to hold on to both. Karena dua-duanya dinyatakan oleh firman Tuhan. Because both are stated out by God's word. Tetapi ini adalah dua hal yang dilihat dari perspektif yang berbeda. But these are seen from two varying perspectives. Ayat 47 sampai 52 disebut oleh seorang ahli perjanjian lama disebut sebagai the judgment of history. Verses 47 to 52 are said by an Old Testament scholar. They are dubbed as the judgment of history. Judgment of history adalah berarti pencapaian seseorang yang bisa dilihat dan dihitung oleh manusia secara eksternal. The judgment of history is the conclusion of someone's life, their entire life, seen by mankind. Sekali lagi, judgment of history adalah pencapaian dari seseorang yang bisa dilihat, dihitung secara objektif oleh manusia yang dilihat boleh dihitung secara eksternal. The judgment of history can be said as something objectively seen in the summary of someone's life that can be counted and is seen by man. Maka dengan standar ini, Saul adalah seorang yang berhasil. And by this standard, he was a victorious person. Kemanapun dia pergi, Moab, Ammon, Edom, Zobah, Filistin, ia selalu mendapat kemenangan dan mengalahkan seluruh musuh-musuhnya itu. Wherever he went against Moab, the Ammonites, against Edom and the kings of Zobah, he was always victorious. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa diperdebatkan lagi. This is historical fact that leaves no room for debate. Memang dia pergi ke sana, dia mengalahkan musuh, pergi ke sana, mengalahkan musuh, pergi ke sana, dia mengalahkan musuh. And wherever he went, he would destroy his enemies. Ini adalah fakta sejarah yang memang itulah yang terjadi. It is historical fact, and that is what happened. Tetapi penulis perjanjian lama ini mengatakan bahwa the judgment of history bukanlah judgment yang paling penting. But this judgment of history is not the most important thing. Penilaian yang terpenting tidak bisa berasal dari manusia yang ada di dalam sejarah. The most important assessment of ourselves does not come from mankind. Penilaian yang terpenting harus berasal dari Tuhan yang melampaui sejarah dan yang berkuasa atas sejarah. It must come from the Lord who exceeds beyond history. Saudara sekalian, ini kalimat kebenaran yang menggetarkan hati saya waktu saya membacanya. It is a statement that trembles my heart when I read this. Yang terpenting dalam hidup saudara dan saya bukanlah keberhasilan yang bisa dilihat oleh manusia. What is important to you and I should not be our victory or success. Kita bisa berbangga. Inilah yang seringkali memenuhi hati, pikiran kita, paling sedikit hati dan pikiran saya, bahwa saya harus melakukan sesuatu berhasil di dalam hidup ini. This is something that we think about all the time. How can I be successful in whatever I do? Betul-betul berhasil dan orang semua bisa melihatnya, menyaksikan, dan tidak bisa ada lagi yang memperdebatkannya. To be successful in the eyes of mankind, and there is no debate. Kita ingin berhasil di dalam hidup ini dengan fakta-fakta yang tidak bisa diragukan lagi. We are successful, and the facts are that we cannot debate over it. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah, The most important question is, however, apakah kita telah setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki? are we faithful to do God's will? Dari sudut manusia, the judgment of history, From the point of view of man, or the judgment of history, Saul adalah orang yang berhasil. Saul was victorious and successful. Tidak bisa diperdebatkan lagi. You cannot debate this, Karena itulah yang dia capai memang dalam hidup ini. because that is what he did in his life. Tetapi dari sudut pandang Tuhan yang adalah yang berkuasa atas sejarah, But from the point of view of God, who is sovereign over history, dia adalah seorang yang gagal total. he was a complete failure. Saudara sekalian, ini kebenaran yang harusnya menggetarkan akan saudara dan saya. This is a truth that must tremble you and I. Betapa mudahnya kita berbangga atas segala pencapaian-pencapaian yang objektif. Betul, itu tidak bisa diperdebatkan lagi. How easy is it for us to be arrogant over the things that can be seen that are successful? Bahwa di dalam hidup saya, di dalam masa kepemimpinan saya mencapai ini, saya mencapai itu, saya mencapai itu, saya menggenapi itu. Itu fakta yang tidak bisa diperdebatkan. You can say in your life that I achieved this, I was successful in that, and objectively you cannot debate this. Tapi pertanyaannya adalah, But the question is, apakah kita sudah setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki? have we been faithful in doing what God wills? Kalau kita hanya memfokuskan kepada keberhasilan secara luar, If we only focus on our successes outwardly, dan memang
dunia tidak akan menghakimi, ketika dunia menghakimi, mereka akan melihat apa yang sudah kita kerjakan dan capai di dalam dunia ini. And when the world judges us and sees what we have done, Baik itu dalam gereja, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam ekonomi keluarga, baik itu rumah yang kita bisa beli, itu adalah fakta yang tidak bisa diganggu-gugat. whether that be what we have done in our family or economically, those are facts that cannot be disputed. Apakah anak-anak kita menjadi berhasil, apakah usaha kita berhasil, itu adalah semua fakta yang bisa dilihat. Is our business successful? Are our children successful? That is something that we can see. Tapi sebenarnya apakah kita sudah gagal total karena kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita? But have we completely failed in doing what God has willed for us? Saudara sekalian, ini kebenaran yang menggetarkan dan kita harus renungkan sungguh-sungguh dalam hati kita. And we must reflect on this truth that causes us to tremble. Hal ini semakin menggetarkan saya ketika saya merenungkan dan memandang kepada Kristus. And it makes me tremble even more when I look towards Christ. Yang menurut judgment of history adalah seorang yang gagal total. That according to the judgment of history was a complete failure. Tuhan Yesus di dalam hidupnya, dia tidak pernah membangun satu gedung gereja. In his entire life, he did not raise up a church building. Di dalam sepanjang hidupnya, dia tidak mendirikan sekolah teologi yang bagus. He did not open a theological school. Di dalam seluruh hidupnya, dia tidak pernah mendirikan rumah sakit. He did not even open a hospital. Di dalam seluruh hidupnya, dia tidak pernah mendirikan universitas-universitas yang terbaik. Nor did he open up a university that was good. Bahkan tidak ada satupun muridnya yang terus mengikut dia sampai dia disalib. Not one of his disciples followed him until his crucifixion. Dia bahkan mati sebagai seorang pemberontak, seorang yang dikutuk oleh Allah. He died as a rebel that was as if he was cursed by God. Itu adalah judgment of history. Itu adalah fakta yang tidak bisa diperdebatkan lagi. And that is the judgment of history that cannot be debated. Tetapi saudara sekalian, tidak ada seorang pun sesungguhnya yang kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang pernah berhasil, sungguh-sungguh berhasil sempurna seperti Kristus di dalam hidupnya. And we know in history there was no one who was as perfectly successful as Christ. Tidak ada orang yang memperkenankan hati Allah Bapa secara sempurna seperti Kristus. No one pleased the heart of the Father much like Christ did. Karena dia dengan sepenuh hati setia menggenapi kehendak Bapa di dalam setiap detik daripada hidupnya. Because he wholeheartedly followed God's will every second of his life. Dan kita mengetahui meskipun dia tidak pernah mendirikan satu gedung gereja. And even though he did not raise a church building, Dia adalah satu-satunya batu karang, fondasi di mana seluruh gereja sejati itu berdiri. but we know that he is the foundation, the cornerstone by which the church is built Dia up. adalah seluruh universitas-universitas terkenal yang terbaik di seluruh dunia dibangun atas dasar iman di dalam Kristus. All the great universities across the world were built up in faith in Christ. Semua sekolah teologi, rumah sakit yang terbaik di seluruh dunia dibangun oleh umat Tuhan yang beriman bersandar kepada Kristus. All the great hospitals or the best theological schools were raised up by God's children who had faith in him. Semua perbuatan-perbuatan terindah di dalam dunia ini semua dibuat di dalam nama Yesus Kristus. All the beautiful things accomplished in this world were done in the name of Jesus Christ. Oh, saudara sekalian, biarlah kita boleh sungguh-sungguh melihat hidup kita. May we truly look at our own lives Di dalam keadaan kesulitan pergumulan seperti ini. in such difficult times. Biarlah kita boleh mulai pikirkan apa yang paling penting di dalam hidup kita. May we think about what is most important to us. Biarlah kita jangan memikirkan, mementingkan hal-hal yang boleh dinilai oleh manusia. May we not make the things that are valued by mankind the most important to us. Tapi biarlah kita boleh mengerjakan pertama-tama memfokuskan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saya. But may we focus on what the Lord wants in my life. Di dalam krisis, di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, di dalam apa yang sedang kita hadapi, biarlah kita juga berespon dengan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupku. In this time of crisis, whether through anxiety or not, may we reflect on what God wants for us. Baiklah kita masing-masing di dalam keadaan apapun mengerti dan melangkah dengan iman dan bertindak sesuai apa yang Tuhan kehendaki. May we do according to God's will. Dan bukan hanya melewati krisis ini, tapi seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita, biarlah kita fokus, Tuhan ajarlah kami untuk meneladani Kristus dalam seluruh usaha dan perbuatan dan seluruh hidup kami.
And not just through this time of crisis, but our entire lives, may we ask, Lord, please help us to be able to imitate Christ, Yang tidak mementingkan hal-hal yang boleh dilihat oleh manusia, who did not make important the things that can be seen by mankind, tapi mementingkan yang terutama apa yang berkenan kepada Tuhan. but the most important thing to him was what pleased God the most. Dan kita percaya ketika kita melakukan itu, And we know that when we do that, kita akan menjadi berkat yang besar bagi orang-orang di sekeliling kita. we will be a great blessing to everyone around us. Dan orang-orang akan mengerti, melihat bahwa sungguh-sungguh yang kita kerjakan dan yang kita hidupi adalah memuliakan Tuhan dan mengerjakannya juga dengan kekuatan yang Tuhan berikan. And we will see that in all that we do, it is for God's glory and that he will strengthen us. Marilah kita menjadi umat Tuhan yang belajar dari Yonatan. May we be his people that learns from Jonathan, Dan terutama kita belajar daripada Kristus and we learn from Christ, yang memungkinkan kita untuk hidup memperkenan hati Tuhan. that enables us to live to please God. Karena dia telah mati untuk menebus dosa kita. For he has died to redeem us from sin. Dan melalui kematiannya kita boleh dipersatukan dengan Kristus. And through his death we are united with Christ. Dan sehingga kita boleh mati terhadap dosa, putus hubungan dengan dosa, dan hidup kita adalah hidup bagi Kristus. And we are dead to sin. We no longer have any contact with it, and we live for Christ, Yang telah mengasihi kita dan yang menyerahkan nyawanya bagi kita. who has loved us and surrendered his life for us. Mari kita berdoa. Let us come into prayer. Saja kita berdiri bersama-sama. I invite us all to stand up. Kita nyanyikan lagu yang ketiga, Oh for a heart to praise my God. We will sing our third song, Oh for a heart to praise my God. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. We will sing verse 1 and verse 3. Oh, for a heart to praise my God, a heart from sin set free, a heart that always feels thy blood so freely shed for me. The third stanza. A humble, lowly, contrite heart, believing true and clean, which neither life nor death can part from Christ who dwells within. Mari kita berdoa bersama. Let us pray. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Our Father in heaven, we give thanks for your word. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Yonatan yang boleh sungguh-sungguh menyatakan iman yang indah di hadapan Tuhan. We give thanks for your servant Jonathan, who has known his beautiful faith, Mengakui akan Engkau dan percaya penuh kepada Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. who believes in your sovereignty over all things, Tetapi sekaligus menyadari keterbatasan kami, ketidakmengertian kami, dan kebodohan kami. but we recognize our limits and our foolishness. Biarlah kami dalam segala keadaan ini, kami boleh sungguh-sungguh beriman dan melangkah sesuai dengan pimpinan-Mu yang Kau sudah nyatakan kepada kami. But may we in this time live out what you have willed for us, Dan menyadari bahwa Engkau bisa bekerja melampaui apa yang dapat kami pikir dan rencanakan dan inginkan. and that we recognize that you work in ways beyond our comprehension. Dan biarlah kami terus tunduk dan beriman kepada Tuhan dan mengerjakan apa yang berkenan kepadamu. May we continue to be obedient and to live in a way pleasing to you. Ajar kami juga menjadi orang-orang yang mementingkan hal yang terutama bagi Tuhan. Teach us to value the things that are important to you, Bukan mementingkan hal-hal yang boleh dinilai oleh dunia ini. not the things that can be seen by man. Tuhan, sucikan hati kami dari keinginan untuk menjadi berharga di mata manusia. May you sanctify our hearts to seek for the things that are valuable to you. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang mementingkan akan
pendapat dan penilaian manusia kepada kami. Please help us not to look at the things valued by man, Tapi boleh memfokuskan apa yang Tuhan inginkan bagi kami. but to focus on what God wants for us, Meskipun kadang-kadang tidak dimengerti manusia. even though mankind will not understand, Meskipun kadang-kadang tidak dihargai oleh manusia. even though we do not value this in mankind. Tapi kami boleh setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. But we are faithful to do what God wills. Tuhan pimpin dan berkati setiap kami. May you lead and bless each and every one of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amin. Amen.